Namun Stephen masih meremehkan metode FBI. FBI hanya punya satu trik, dan trik ini berhasil berkali-kali. Dan jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, mereka akan mengirimmu ke penjara yang paling berat, paling kejam, dan paling berbahaya. Meskipun mereka semua dipenjara seumur hidup, keadaan di mana mereka dipenjara seumur hidup sangatlah penting. Stephen pasti bisa bertahan di penjara Brooklyn. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dia telah terkenal di New York lebih dari 10 tahun yang lalu. Jadi dia tinggal di penjara di depan rumahnya, dan banyak anteknya bahkan datang ke sini karena reputasinya. Tapi begitu FBI mengirimnya ke tempat lain untuk menjalani hukumannya. Apalagi di penjara yang dipenuhi penjahat serius, super mesum, dan pembunuh ekstrim, keuntungannya akan hilang. Jika seekor harimau dikurung bersama sekelompok ayam, bebek, angsa, sapi, kuda, dan domba, maka dengan sendirinya harimau akan senang. Namun begitu seekor harimau dipenjarakan dengan kelompok harimau lain, jarak antar mereka akan sangat besar. Mengingat lingkungan tempat tinggalnya dalam beberapa dekade mendatang, Stephen tidak lagi memperhitungkan moralitas dunia saat ini. Dia buru-buru mengungkapkan pelaku sebenarnya yang mempekerjakannya. Putra Gustavo telah dijual ke FBI sebelum fajar. Meskipun FBI di Amerika Serikat tampaknya tidak memihak dalam menegakkan hukum, faktanya mereka sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah AS. Pemerintah AS tentu saja memakai celana yang sama dengan keluarga super seperti Rothschild. Jadi FBI secara alami lebih cenderung membantu keluarga Rothschild. Setelah mereka meminta pengakuan kepada Stephen, mereka segera menghubungi keluarga Rothschild tanpa ragu-ragu. Simon dari keluarga Rothschild merasa cemas seperti semut di panci panas. Penghinaan yang luar biasa di internet hampir menyebutnya autis. Seluruh keluarga Rothschild juga diserang secara online. Keluarga Rothschild, yang pakaian dalamnya dilepas dan tangan mereka diikat, khawatir tentang bagaimana menyembunyikan rasa malu mereka. Tak disangka, FBI mendatangi mereka dengan membawa kabar baik yang membuat mereka heboh. Oleh karena itu, atas perintah keluarga Rothschild, FBI segera merilis video interogasi Stephen secara online. Meskipun video ini tidak dapat menyelamatkan fakta bahwa keluarga Rothschild dan Gustavo berkolusi, setidaknya hal ini dapat menghilangkan kecurigaan bahwa mereka melakukan kejahatan. Namun begitu video ini keluar, Gabriel di Meksiko sangat terkejut. Para tetua keluarga menanyai dia apakah yang dikatakan Stephen benar. Gabriel hanya bisa gigit jari dan melompat keluar dan mengutuk bahwa itu semua adalah konspirasi Rothschild. Sangat masuk akal bagi mereka untuk menemukan seseorang untuk difitnah saat ini. Keluarga Rothschild juga tidak menyangka Gabriel akan membalas mereka tanpa malu-malu, jadi mereka langsung mengatakan bahwa mereka tidak ikut campur dalam cara apapun dalam penanganan kasus FBI dan bahwa semua yang dikatakan Stephen adalah kebenaran. Namun ketika masalah ini sampai di sini, tentu saja menemui jalan buntu. Ini seperti dua orang yang berdiri di sisi berlawanan dari sebuah lubang sambil berteriak satu sama lain. Tapi tak seorang pun bisa memasukkan yang lain ke dalam lubang. Untuk membantu keluarga Rothschild, FBI memenangkan pertarungan dengan Gabriel dalam perang kata-kata. Mereka mulai menyelidiki upline Stephen dalam semalam. Namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa satu-satunya upline akan dimasukkan ke krematorium di New York dan dibakar menjadi kepulan asap hitam. Akibatnya, perang kata-kata hanya bisa berlanjut tanpa batas waktu. Dini hari berikutnya, ketika perang makian antara kedua pihak meningkat hingga menjadi berita utama di stasiun TV dan media besar, Tama diundang keluar dari penjara Brooklyn. Ada banyak imigran gelap seperti dia, dan kebanyakan dari mereka tidak ingin segera keluar dari penjara. Banyak imigran ilegal tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki kondisi kehidupan,
dan kurangnya kemampuan bahasa atau sebelum mereka ditangkap dan dipenjarakan. Setelah dipenjara selama beberapa bulan, dia tidak hanya dapat menemukan perlindungan dari angin dan hujan, menyelesaikan masalah pangan dan sandang, namun ia bahkan bisa berlatih berbicara bahasa Inggris di penjara. Jika kau tinggal di sana selama beberapa bulan sebelum dikeluarkan, peluangmu untuk mendapatkan pekerjaan akan jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, banyak imigran gelap yang menganggap penjara sebagai desa pemula. Akan jauh lebih baik untuk masuk dan mendapatkan pengalaman sebelum keluar. Justru karena itulah para imigran gelap yang umumnya diajak keluar begitu ditangkap tidak bersedia segera keluar dari penjara. Kebanyakan dari mereka akan menangis dan membuat masalah saat mencoba menyelesaikan tugas desa pemula di penjara. Ketika Tama keluar, dia juga secara simbolis memerankan adegan enggan. FBI yang baik hati mendorongnya keluar dari penjara, menunjuk ke persimpangan di sisi kanan penjara, dan berkata dengan tidak sabar, "Pergi ke 3 persimpangan di sana dan belok kiri. Ada posko bantuan. Jika kamu berlari lebih cepat, kamu masih bisa mendapatkan makanan." Setelah selesai, dia berjalan kembali ke gerbang besi tanpa menoleh ke belakang. Seolah dia takut Tama akan mengikutinya lagi. Tama meregangkan tubuhnya, melihat waktu, dan berencana pergi ke Indonesia Town menemui Hedi terlebih dahulu untuk mendiskusikan cara membawa si Fang Baozuang keluar dari Amerika Serikat. Kemudian dia akan mencari kesempatan untuk pergi ke rumah keluarga Peter di malam hari dan mengambil si Fang Baozuang. Pada saat yang sama, di rumah keluarga Rothschild, Simon, yang tidak tidur sepanjang malam, mondar-mandir dengan cemas di ruang tamu. Banyak anggota inti keluarga Rothschild bergegas kembali dan sekarang berada di depannya, memutar otak bersamanya tentang bagaimana menyelamatkan situasi pasif yang dihadapi keluarga saat ini. Setelah mendengarkan sekelompok orang mengobrol lama, Simon tiba-tiba berkata, "Aku mengerti, semua masalah di depan kita adalah karena hilangnya si Fang Baozuang. Dengan hilangnya si Fang Baozuang, kekayaan Feng Shui tidak lagi ada di tangan kita. Jika kita tidak bisa mendapatkan kembali si Fang Baozuang, tidak hanya semua masalah saat ini tidak akan terselesaikan, pasti akan ada lebih banyak masalah yang muncul. Selama kita bisa mendapatkannya kembali, semua masalah yang kita hadapi akan terpecahkan." Setelah itu, dia melihat sekeliling ke semua orang dan berkata dengan tegas, "Dengar, hari ini aku bersumpah atas nama keluarga Rothschild, siapapun yang bisa mendapatkan kembali si Fang Baozuang untuk keluarga Rothschild, akan menjadi generasi penerus keluarga Rothschild." Dalam pandangan Simon, istana si Fang adalah tulang punggung keluarga Rothschild. Dengan itu, keluarga Rothschild bisa menghasilkan uang dari segala arah. Bisa mendapatkan keuntungan di bidang investasi apapun. Bahkan di masa-masa sulit, mereka selalu dapat memanfaatkan peluang yang ada. Tanpa istana si Fang, dengan kemampuan dan keberanian anggota keluarga Rothschild saat ini, akan sulit bagi keluarga berusia berabad-abad ini untuk terus mempertahankan kejayaannya. Oleh karena itu, di dalam hatinya, berapapun harganya, dia harus mengembalikan gedung harta karun si Fang ke keluarga Rothschild. Dan dia juga tahu betul bahwa sebagian besar keturunannya menganggap kekayaan Feng Shui Timur hanyalah metafisika tahayul. Oleh karena itu, dari awal hingga akhir, mereka tidak memiliki banyak motivasi untuk mencari si Fang Baozuang. Mereka merasa itu hanya masalah keberuntungan saja. Urusan Simon sendiri tidak ada hubungannya dengan mereka. Simon melihat bahwa penahanan Petrus dan penganiayaan serta hukuman mati tanpa pengadilan telah terungkap. Dan dia tidak sabar untuk mendapatkan si Fang Baozuang kembali. Setelah si Fang Baozuang meninggalkan Amerika Serikat, tidak ada kemungkinan untuk mengambilnya kembali. Dan ketika nasib keluarga Rothschild mulai menurun,
Mungkin tidak diperlukan lebih dari 1 atau 2 generasi untuk menjatuhkan keluarga Rothschild dari altar. Untuk menghindari hal ini, dia harus menggunakan senjata pamungkasnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.